Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah isi dari jurnal yang di dalamnya berisi tentang promosi yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Kartu Prabayar XL dengan studi kasus mahasiswa FISIP Undip Semarang. Baik, masuk ke dalam slide pertama. Di sini tertulis bahwa penulis jurnal bernama Farah Nahlia dan Agus Hermani DS. Nama jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, volume 5 nomor 4, dengan judul Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Kartu Prabayar XL dengan studi kasus mahasiswa FISIP Undip Semarang. Lagi oleh Laila Istiqomah, NPM 1914-15-1034 dengan mata kuliah Kewirausahaan B, jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Penulis jurnal yaitu Farah Nahlia Agus Hermani DS dengan nama jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, volume 5 nomor 4. Masuk ke dalam pendahuluan. Latar belakang dari penelitian yang ada dalam jurnal tersebut adalah setiap perusahaan pasti akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen agar harapannya yaitu keputusan pembelian yang tinggi dapat tercapai. Dengan tingginya keputusan pembelian terhadap produk yang ditawarkan dapat mempengaruhi kontinuitas bisnis perusahaan. Salah satu keunggulan dalam persaingan adalah kualitas perusahaan. Salah satu keunggulan dalam persaingan adalah kualitas produk yang merupakan salah satu faktor dalam pengambilan keputusan. Perusahaan yang memiliki produk dengan kualitas baik merupakan perusahaan yang digandrungi para konsumen. Selain kualitas produk, harga juga mempengaruhi keputusan pembelian suatu produk. Selain harga, salah satu bentuk pemasaran yang utama digunakan perusahaan dalam menginformasikan produk adalah dengan promosi. Promosi juga dengan merupakan faktor penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian seseorang. Baik. Berdasarkan riset tahun 2015, penggunaan kartu prabayar XL di Indonesia sebanyak 41.465 juta orang menurut Annual Report XL 2015. Dan pada tahun 2015, XL memiliki persentase terendah dalam top brand index sebesar 14,1% dibanding dengan dua kompetitor lainnya atau TBI. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kartu prabayar XL memiliki keputusan pembelian yang rendah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang diketahui melalui TBI pada tahun 2015. Pangsa pasar di Indonesia mengalami penurunan, di mana kartu prabayar XL hanya mampu menguasai pangsa pasar di Indonesia sebesar 14,1%, padahal pada tahun 2014 kartu prabayar XL mampu menguasai pangsa pasar sebesar 16,7%. Penurunan pangsa pasar yang terjadi pada kartu prabayar XL ternyata berakibat terhadap jumlah penggunanya. Pada awalnya, tahun 2014 jumlah prabayar kartu prabayar XL ini di Indonesia mencapai 59.220 juta pengguna. Namun, mengalami penurunan penjualan pada tahun 2015. Jumlah penggunanya hanya sebesar 41.465 juta pelanggan. Di sini menurut Annual Report XL 2015. Dengan terjadinya penurunan pangsa pasar dan penjualan pada beberapa tahun akan menghambat pertumbuhan bagi PT XL Aksiata. Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui keadaan penurunan penjualan kartu prabayar XL dapat dilihat dari pengukuran beberapa faktor, yaitu kualitas produk, harga, promosi yang mempengaruhi keputusan pembelian kartu prabayar XL. Oke.
hipotesis berdasarkan tinjauan pustaka sebelumnya, maka peneliti mencoba untuk merumuskan hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan jenis hipotesa pengaruh yang dirumuskan antara lain H1, kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, H2, harga berpengaruh negatif terhadap keputusan pembelian, H3, promosi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, H4, kualitas produk, harga, promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Tujuan penelitian dan tempat penelitian. Tujuan penelitian dalam penelitian tersebut adalah penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian kartu prabayar XL pada mahasiswa. Tempat penelitiannya yaitu di FISIP Universitas Diponegoro. Di sini terdapat tabel 1 yaitu definisi operasional dari variabel-variabel penelitian. Dijelaskan bahwa hipotesis berdasarkan tinjauan pustaka sebelumnya, pada penelitian mencoba untuk merumuskan hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan jenis hipotesa pengaruh yang dirumuskan antara lain H1, kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, H2, harga berpengaruh negatif terhadap keputusan pembelian, H3, promosi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, dan H4, kualitas produk, harga, dan promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Metode yang terdapat dalam penelitian tersebut adalah tipe penelitian ini adalah explanatory yang termasuk menjelaskan pendudukan variabel yang diteliti serta hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Populasi dengan penelitian ini adalah mahasiswa aktif pembeli dan pengguna kartu prabayar XL Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 100 sampel berdasarkan perhitungan menurut Rao-Purba. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan non-probability sampling, yaitu artinya pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang untuk dipilih sebagai menjadi sampel. Non-probability sampling ini digunakan adalah teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Pada awalnya, peneliti mengelompokkan mahasiswa menjadi 10 jurusan. Lalu jumlah sampel yang diambil berdasarkan jurusan ditentukan oleh jumlah perbandingan yang proporsional. Kemudian pengambilan sampel ini tiap jurusan menggunakan purposive sampling dengan kriteria mahasiswa aktif, pembeli, dan pengguna kartu prabayar XL Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Teknik analisis digunakan dalam penelitian ini adalah uji sampling data berupa uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian analisis inferensial berupa koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan analisis regresi linier sederhana dan berganda, uji signifikan T dan uji F. Analisis data ini dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 16. Masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Berdasarkan tabel analisis regresi dan uji T variabel kualitas produk, harga, promosi terhadap keputusan pembelian secara parsial. Di sini berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa tingkat keeratan hubungan antar variabel kualitas produk dengan kualitas pembelian adalah cukup kuat. Variabel keputusan pembelian ditentukan dengan kualitas
kualitas produk sebesar 21,2%. Berdasarkan analisis regresi menunjukkan bahwa Y sama dengan 4,537 ditambah 0,477 X1 tanpa adanya pengaruh dari variabel kualitas produk. Besarnya keputusan pembelian kartu prabayar XL mencapai angka 4,537 dengan kualitas produk mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian kartu prabayar XL sebesar 0,477. Hasil pembahasan selanjutnya yaitu tingkat keeratan hubungan variabel harga dengan keputusan pembelian adalah cukup kuat. Variabel keputusan pembelian menjelaskan bahwa cukup sebesar 16,5%. Berdasarkan analisis regresi menunjukkan bahwa Y sama dengan 4,934 ditambah 0,410 X2, artinya tanpa adanya pengaruh dari variabel harga sebesar keputusan pembelian harga prabayar XL mencapai 0,410 dari harga mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian kartu prabayar XL sebesar 0,410. Tingkat keeratan hubungan antar variabel promosi dengan keputusan pembelian adalah rendah. Variabel keputusan pembelian dijelaskan oleh promosi sebesar 13,8%. Berdasarkan analisis regresi menunjukkan bahwa Y sama dengan 5,109 ditambah 0,387 X3, artinya tanpa adanya pengaruh dari variabel promosi, besarnya keputusan pembelian kartu prabayar XL mencapai angka 5,109 dengan promosi mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian kartu prabayar XL sebesar 0,387. Berdasarkan tabel 3 analisis regresi berganda dan uji F variabel kualitas produk, harga dan promosi terhadap keputusan pembelian secara simultan. Di sini menunjukkan bahwa hasil pengujian secara bersamaan menyatakan adanya pengaruh antara kualitas produk, harga, promosi terhadap keputusan pembelian. Hal ini dibuktikan bahwa hasil perhitungan nilai F hitung sebesar hitung ini sebesar 11,095, yaitu lebih besar dari F tabel yaitu 2,69. Berarti semakin tinggi penilaian variabel kualitas produk, harga dan promosi, maka akan semakin tinggi pula keputusan pembelian kartu prabayar XL. Variabel keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel kualitas produk, harga, promosi sebesar 25,57%, sedangkan sisanya 74,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak teliti. Hasil penelitian yaitu di bawahnya lagi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas produk memiliki pengaruh yang paling dominan dibandingkan dengan kedua variabel bebas lainnya. Besarnya pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian kartu prabayar XL yaitu 21,2%. Artinya, jika kualitas produk dinilai baik oleh konsumen, maka akan mempengaruhi tingkat keputusan pembelian yang tinggi. Hal ini dikarenakan responden oleh nilai kartu prabayar XL memiliki kualitas produk yang baik. Kualitas produk yang dimaksud yaitu menurut baik responden adalah dari segi jaringan yang kuat, kecepatan mengakses data yang cepat, suara yang dihasilkan jernih, fitur yang disediakan lengkap. Tentunya hal ini membuat responden tidak akan meragukan kartu prabayar XL yang diproduksi oleh keputusan PT XL Axiata. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil ke beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, kualitas produk berpengaruh positif, yaitu T hitung sama dengan 5,122 lebih dari T tabel, yaitu 1,6606. Dengan signifikan
atau SIG-nya itu 0,000 terhadap keputusan pembelian, sehingga membuktikan H1 diterima kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang nomor 2 yaitu harga berpengaruh positif, yaitu T hitung sama dengan 4,401 lebih besar dari T tabel yaitu 1,06606, yaitu signifikan yaitu sebesar 0,000 terhadap keputusan pembelian, sehingga membuktikan H2 diterima harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang nomor 3 yaitu promosi berpengaruh positif. T hitung sama dengan 3,961 lebih besar dari T tabel yaitu 1,00606. Jangan signifikan 0,000 terhadap keputusan pembelian, sehingga membuktikan H3 diterima promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang 4 yaitu kualitas produk, harga, promosi, dan secara bersama-sama berpengaruh. F sama dengan F hitungnya itu 11,095, yaitu lebih besar dari F tabel yaitu 2,69, signifikan 0,000 terhadap keputusan pembelian, sehingga membuktikan H4 diterima kualitas produk, harga, promosi, dan secara bersamaan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Di sini sumber jurnal yaitu Nahlia Farah dan Hermani Agus 2016, pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian, Kartu Prabayar XL, studi kasus mahasiswa FISIP Undip Semarang dengan Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis nomor volume 5 nomor 4 yaitu halaman 49 sampai 62. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya